Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Satria Faisal Fajri. Di sini saya akan menjelaskan tentang konservasi tanah dan air. Next. Di sini saya akan membahas beberapa poin, yaitu 4 poin mengenai yang pertama pengambilan contoh sampel tanah, yang kedua identifikasi jenis-jenis erosi di lapangan, yang ketiga yaitu tindakan konservasi tanah dan air secara vegetatif, yang keempat yaitu pembuatan lubang persiapan biopoli atau LRB. Next. Pembahasan pertama yaitu pengambilan contoh sampel tanah. Pengambilan contoh tanah merupakan tahapan awal dan terpenting dalam program uji tanah di laboratorium. Analisis contoh tanah bertujuan untuk 1. Menentukan sifat fisik dan kimia tanah. 2. Mengetahui lebih dini adanya unsur-unsur beracun dalam tanah. 3. Sebagai dasar penentuan dosis pupuk dan kapur sehingga lebih efektif, efisien, dan rasional. Yang keempat yaitu memperoleh database untuk program perencanaan dan pengelolaan tanaman. Pengambilan contoh di lapangan untuk menganalisis laboratorium haruslah reseptatif, artinya contoh tanah tersebut harus dapat mewakili suatu area atau luasan tertentu. Next. Selanjutnya itu alat, bahan, dan cara kerja. Di sini untuk alat dan bahan saya menggunakan spidol, kantong plastik chip, label, kantong plastik, belata atau pisau, ember, cangkul, kamera HP, tanah sawah, dan tanah darat. Untuk cara kerja yaitu pertama menentukan tempat pengambilan sampel tanah, yang kedua bersihkan rumputan, batu, kerikil, sisa tanaman untuk pengambilan contoh sampel tanah. Yang ketiga itu ambil contoh tanah secara individu di lahan kering maupun lahan darat yang dengan menggunakan cangkul atau skop. Yang keempat yaitu lakukan sampai dengan berapa titik, 5 sampai 8 titik disesuaikan dengan kondisi lahan masing-masing di lokasi. Yang keenam yaitu campur dan aduk rata semua contoh tanah dalam ember plastik dan bersihkan dari sisa tanaman atau akar. Yang ketujuh yaitu ambil seberat 1 kg dan masukkan ke dalam plastik zip. Yang ke-8 yaitu dokumentasikan kegiatan praktikum dengan menggunakan open kamera. Next. Hasil dan pembahasan untuk hasil pengambilan sampel tanah di atas yaitu untuk karakteristik tanah basah adalah memiliki tekstur dan struktur yang berbeda, di mana tanah basah atau sawah dalam keadaan basah tergenang air memiliki tekstur yang lumayan liat. Itu pun menandakan tekstur tanahnya didominasi oleh liat dan debu, sehingga dalam keadaan basah tergenang tanah menjadi lebih liat dan berat. Berbanding kebalik jika tanah jenis ini dalam keadaan kering, di mana memiliki tekstur yang kuat dan keras. Sedangkan untuk tanah kering dalam keadaan basah tidak tergenang air memiliki tekstur dan struktur yang remah atau gembur, mudah dicampurkan. Ini menandakan tanah jenis ini didominasi oleh struktur jenis debu dan pasir, di mana tanah ini memiliki pori-pori yang lumayan banyak sehingga bagus untuk menyerap air dan baik untuk pertumbuhan akar tanaman. Sehingga tanaman jenis ini jika dalam keadaan kering, tanah akan semakin mudah rapuh untuk dihancurkan.
Next. Ini dokumentasi kegiatan yang saya lakukan. Next, yang kedua yaitu identifikasi jenis erosi lapang. Erosi tanah adalah suatu proses atau peristiwa hilangnya lapisan permukaan tanah atas, baik disebabkan oleh pergerakan air maupun angin, yaitu menurut Supripin 2004. Erosi tanah adalah kemampuan yang kurang dari tanah untuk menginfiltrasi air ke lapisan tanah yang lebih dalam, baik pada waktu terjadi hujan ataupun dengan adanya air yang mengalir ke permukaan itu. Laju aliran air akan terjadi di permukaan tanah tersebut sambil mengangkut atau menghanyutkan partikel-partikel tanah menurut Resul 1973 dalam Kartopera 2010. Nah, di sini penyebab terjadinya erosi, yaitu ada beberapa faktor. Faktor penyebabnya itu ada 5 di sini, yaitu faktor iklim, faktor topografi, faktor vegetasi, faktor tanah, dan faktor manusia. Untuk faktor iklim, yaitu penyebabnya oleh air hujan. Hal ini mengakibatkan butiran-butiran air hujan merusak tanah. Sedangkan untuk faktor topografi, yaitu semakin besar kemiringan lereng, maka intensitas erosi air akan semakin tinggi. Sedangkan faktor vegetatif adalah lapisan pelindung antara atmosfer dan tanah. Vegetasi yang baik akan mengurangi pengaruh hujan dan topografi terhadap erosi. Begitupun sebaliknya, penebangan hutan akan merusak lapisan permukaan dan menyebabkan erosi. Sedangkan faktor tanah itu sendiri, yaitu seperti disebabkan oleh sifat kimia dan sifat fisika tanah, seperti kehilangan unsur hara, bahan organik, meningkatkan kepadatan dan ketahanan penetrasi tanah, sehingga permukaan kapasitas tanah saat menahan air. Sedangkan faktor manusia, yaitu kegiatan yang menyebabkan erosi, seperti penggundulan hutan, mengubah lahan pertanian menjadi pemukiman, sehingga penggunaan pupuk yang kurang baik, sehingga akan merusak tanah dan air. Next, jenis-jenis erosi. Untuk jenis-jenis erosi yang saya amati, yaitu ada 6 jenis erosi. Yaitu pertama yaitu erosi percikan. Yang kedua yaitu erosi lembar, yang ketiga yaitu erosi alur, yang keempat yaitu erosi parit, yang kelima erosi tebing, yang ketujuh yaitu erosi longsor, seperti sebagian yang sudah saya jelaskan di atas. Untuk kesimpulan yang saya ambil dari praktikum ini, yaitu erosi yang terjadi baik pada jenis erosi percik, erosi lembar, erosi alur, dan erosi parit memiliki suatu kesamaan, yaitu mengikis permukaan tanah. Permukaan tanah umumnya merupakan lapisan yang kaya akan mineral untuk pertumbuhan tanaman, sehingga berpengaruh terhadap hilangnya kesuburan tanah. Pengaruh lainnya dapat berupa kemerosotan produktivitas tanah, sehingga petani penggarap akan kesulitan untuk menanam karena rusaknya kualitas air tanah dan pendangkalan air sungai. Next, ini dokumentasi yang saya ambil ketika praktikum, yaitu dokumentasi erosi percikan, erosi lembar, erosi alur, erosi parit, dan erosi tebing. Next, nah, tindakan konservasi yang poin selanjutnya, tindakan konservasi tanah dan air secara vegetatif. Konservasi
tanah merupakan upaya untuk mencegah kerusakan tanah oleh erosi dan memperbaiki tanah yang rusak oleh erosi. Metode konservasi tanah dan air dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu metode vegetatif, metode mekanik, metode kimia. Metode vegetatif juga dapat diartikan sebagai upaya rehabilitasi dan konservasi lahan dengan menanam beberapa jenis tanaman atau pohon atau tanaman lainnya untuk menjaga menutupi tanah agar dapat mengikat butiran tanah secara lebih kuat. Metode vegetatif sering disebut cara pengendalian erosi secara biologis. Next, hasil pembahasan. Dari hasil yang saya amati yaitu berdasarkan pengamatan yang dilakukan di lokasi praktikum, tindakan konservasi tanah dan air secara vegetatif yang ditetapkan adalah penetapan dalam trip atau trip cropping. Penanaman dalam trip adalah suatu sistem bercocok tanam yang beberapa jenis tanaman ditanam dalam strip yang berselang-seling pada sebidang tanah pada waktu yang sama dan disusun memotong lereng atau menurut garis kontur. Tanaman yang digunakan adalah tanaman pangan atau tanaman semusim dan diselangi dengan trip-trip tanaman yang tumbuh rapat berupa tanaman penutup tanah atau pupuk hijau. Next. Nah, di sini dokumentasi dari contoh dari yang dijelaskan di atas, yaitu dalam sistem ini dilakukan menurut kontur dan dapat dikombinasikan dengan penggiliran tanaman dan penggunaan sisa-sisa tanaman. Metode trip rumput ini efektif untuk menahan partikel tanah yang tererosi dan menahan aliran permukaan sehingga tanah tidak kehilangan unsur hara melalui erosi. Next. Nah, untuk poin selanjutnya itu pembuatan lubang resapan biopori. Nah, pengertian tentang lubang resapan biopori adalah lubang silindir yang dibuat secara vertikal ke dalam tanah dengan diameter 10 sampai 30 cm dan kedalaman sekitar 100 cm, atau dalam kasus tanah dengan permukaan air tanah dangkal tidak sampai melebihi kedalaman permukaan tanah, lubang diisi dengan sampah organik untuk memicu terbentuknya biopori. Biopori adalah pori-pori yang terbentuk lubang atau terowongan kecil yang dibuat oleh aktivitas fauna tanah atau akar tanaman. Next. Nah, di sini itu manfaat lubang resapan biopori saya mengambil menurut pendapat Kria. Dia menguraikan manfaat biopori sebagai berikut, yaitu pertama, mencegah banjir, tempat pembuangan sampah organik, menyuburkan tanaman, meningkatkan kualitas air dan tanah. Pembahasan pertama itu pengambilan contoh sampel tanah. Pengambilan contoh tanah merupakan tahapan awal dan terpenting dalam program uji tanah di laboratorium. Analisis contoh tanah bertujuan untuk 1. Menentukan sifat fisik dan kimia tanah. 2. Mengetahui lebih dini adanya unsur-unsur beracun dalam tanah. 3. Sebagai dasar penentuan dosis pupuk dan kapur sehingga lebih efektif, efisien, dan rasional. Yang keempat yaitu memperoleh database untuk program perencanaan dan pengelolaan tanaman. Pengambilan contoh di lapangan untuk menganalisis laboratorium haruslah reseptatif, artinya contoh tanah tersebut harus dapat mewakili suatu area atau luasan tertentu. Next.
untuk hasil pembahasan yang saya sudah praktikan, yaitu agar biopori yang telah kita buat bisa bertahan lama, maka ada beberapa yang harus Anda lakukan untuk memelihara kondisi biopori. Diantaranya adalah lubang resapan biopori harus selalu terisi sampah organik. Sampah organik dapur diambil sebagai kompos setelah 2 minggu, sementara sampah kebun setelah 2 bulan. Lama pembuatan kompos juga tergantung jenis tanah tempat pembuatan LRB. Tanah lempung agak lebih lama. Proses hancurnya pengambilan dilakukan dengan alat bor LRB. Bila tidak diambil, maka kompos akan terserap oleh tanah. LRB harus tetap dipantau supaya terisi sampah organik. Next, ini dokumentasi praktikum yang saya jalankan. Next, oke. Ini di kunjung akhir dari presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.